kedudukan orang yang beribadah tingkatannya beda-beda. Ada manzilatul ilmi. Orang yang bisa baca Fatihah bisa sholat belum tentu paham isi sholat. Huruf Fatihah pun nggak hafal. Padahal wajib rukun qauli itu yang ngaji fikih insyaallah. Dari huruf 155 kali baca maliki pendek, kalau maliki panjang 155. Itu kadang ada orang yang udah baca Fatihah tiap hari sampai tua nggak ngerti itu. Nah ini manzilah ilmu nggak dapat. Yang kedua ada manzilah dzikir, manzilah sabar, manzilah syukur, manzilah. Jadi tiap orang baca iya karena butuh ya karena nasta'in punya prestasi beda-beda. Artinya ada yang sudah sampai manzilah dzikir, manzilah ilmu dapat, manzilah istiqomah dapat, ada manzilah syukur dapat. Nah kalau kita ini sudah belum manzilah syukur. Mudah-mudahan. Manzilah dzikir? Mudah-mudahan. Nah sekarang akan saya bahas dzikir aja, dzikir, manzilah dzikir. Dzikir ini ada dzikir dohir, ada dzikir hakikat. Dzikir dohir ada 3 macam. Mungkin pernah saya kemukakan. Ada 3 macam. Apa itu yang pertama? Dzikir dohir adalah dzikir sana. Dzikir sana pakai sa. Namanya dzikir pujian. Dan tadi baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu namanya dzikir sana. Kita habis sholat subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, itu pujian. Ketika kita memuji Allah dengan apa saja masuk dzikir sana. Yang kedua dzikir doa. Ketika kita berdoa dengan bahasa apa saja kita minta pada Allah, nyebut ya Allah, sudah dzikir. Dzikir doa. Dan orang mohon kepada Allah ya Allah itu gak gampang. Coba kalau kita tanya, kita sehari menyebut ya Allah berapa kali kira-kira? Ada 50 kali? Nggak ada. Ada yang nggak nyebut Allah ya Allah. Padahal dalam kitab Hikam Athaillah, idza udina ahadukum, ya, idza udina ahadukum bidu'a faqad fatahallahu babat tolak. Ketika seorang diizinkan untuk berdoa menyebut ya Allah, itu yang apa yang dicari, yang diminta sudah dibuka oleh Allah. Jadi kita baru nyebut ya Allah, Allah sudah ya itu kabulkan, itu ya kabul. Cuma yang jadi masalah kita nggak paham. Kita mintanya uang, Allah ngasihnya sehat. Kita mintanya uang, Allah ngasihnya selamat di alam kubur. Kita mintanya uang, apa? Kita diselamatkan dari kiamat, ganjaran dan seterusnya. Itu sering nggak ngerti. Dan ketika Allah ngasih pun tidak mengikuti waktunya seperti waktu orang yang minta. Kita mintanya bulan ini supaya panen padi. Ternyata bulan ini kagak panen, bangkrut. Tapi Allah ngasihnya tahun depan. Iya, jadi kata Allah berfirman kepada Nabi Dawud, ya Dawud, turidu la yakunu ila ma urid. Kau Daud menginginkan, tidak akan terjadi kecuali yang aku inginkan, aku hendaki. Kita semua menginginkan, tapi yang akan terjadi adalah keinginan Allah, kehendak Allah. Itu yang harus dimengerti. Maka ketika ada pemberian Allah lambat, kita jangan buruk sangka, lalu putus asa, nggak boleh. Karena pahami bahwa berdoa adalah itu ibadah, perintah Allah satu. Yang kedua, berdoa itu tandanya kita mengagungkan Allah. Allah itu senang kalau kita berdoa. Ya, mau orang yang berdosa banyak atau butuh hajat ke dunia dan lain-lainnya, Allah senang. Dimohon rahmat dan ampunannya, anugerahnya. Jadi kita nggak boleh berdoa, doa itu ibadah, sumsumnya ibadah. Kalaupun pemberiannya yang kita minta uang nggak dapat uang, itu udah dapat ganjaran di akhirat. Kan ada minimal orang yang berdoa itu akan dapat salah satu dari 3 hal. Bisa terjadi diberikan apa yang diminta, cash. Ya, minta jodoh bagi yang bujangan belum punya, umpamanya belum punya istri cantik, ya. Bisa juga cash. Bisa juga mintanya itu kemudian dapatnya duit. Jodoh kagak dapat, duitnya banyak gitu. Kendaraannya bagus gitu. Bisa terjadi gitu. Yang kedua, kalau nggak dapat apa yang diminta, akan dapat keselamatan dari musibah. Iya, kita keluar dari rumah, siapa tahu ada
batu yang lontar, kemudian ada kayu jatuh lalu nganu kepala, keluar ke jalan raya, tiba-tiba orang nyupir nggak tahu ada orang jalan, kita kecium motor lalu ngungsep, itu selamatan. Makanya habis sholat Allahumma anta salam wa minka salam, siapa yang selamat? Yang maha selamat Allah. Wa ilaika yaudus salam. Bisa terjadi yang dikabul ternyata doa waktu yang kelihatannya nggak dibutuhkan hanya karena wirid Allahumma anta salam wa minka salam. Dikira minta rezeki kan macam-macam, rezeki anak soleh, rezeki teman baik dan seterusnya. Itu jadi bisa juga dikabul dengan diselamatkan dari musibah atau jadi ganjaran di akhirat. Itu salah satu dari 3 permintaan kita pasti dikasih oleh Allah. Coba kalau saatnya kita semua pasti senang dengan uang, Pak Ustadz Taman minta kepada Allah berikan dapat uang 100 juta atau ini 1 miliar 100 juta atau semua 100 juta Allah kasih, mau nggak kira-kira kayak kerja di rumah saya ngepel, saya punya duit 1 miliar nyari bujangan susah, wah saya juga punya 1 miliar. Nggak ada yang mau kerja kalau kaya semua. Ada kira-kira mau jadi kuli bikin rumah? Kalau ini minta duit semua dikasih duit oleh Allah semuanya. Ada yang mau kuli? Kagak ada. Miskin semua juga tidak mungkin. Tapi tetap Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah maha kaya, kalian yang fakir. Nah ini kita kadang-kadang dapat